yang dikarenakan nyaris sekarang tidak ada manusia yang bisa dipercaya oleh alam. Nah, saya akan mengatakan juga bahwasanya perubahan ini tentunya sangat terkait dengan wahyu akhir zaman, nitis dan lungguhnya wahyu akhir zaman kepada seseorang. Ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wisoko nusantara. Om wilahing jati nugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu berpikir untuk secara lahir, maksudnya pemikiran ini yang saya sinkronkan selalu dengan nubuat ya, atau ramalan atau jangka. Lebih tepatnya adalah jangka. Jangka itu kan bisa dibaca secara ilmiah juga dari hitungan tahun, hitungan windu kalau Jawa, hitungan abad, hitungan per 100 tahun itu hitungan abad, lalu per 1000 tahun. Yang saya katakan bisa dibaca itu per 500 tahun, per 1000 tahun itu kan selalu mengalami perubahan. Contoh, perubahan dari zaman empu kepada kerajaan yang diemong oleh para pandita atau resi. Empu itu adalah zaman kahuripan. Zaman kahuripan itu ya kurang lebih sebelum Singosari. Dan Singosari ke sini timbullah zaman empu, tapi yang sudah tidak semahir empu terdahulu lah, tidak seterkenal empu terdahulu seperti empu sendok. Nah, para empu terdahulu itu jelas lebih wingit. Lalu turunlah kepada resi atau pujangga, itu zaman Mataram Panembahan Senopati. Nah, ini artinya perubahan zaman itu kita bisa membaca lalu per 500 tahun dari zaman Panembahan Senopati itu timbullah republik atau alam demokrasi ini di tanah Jawa loh ya, di Nusantara ini. Artinya ketika alam ini sudah berkehendak, ada 200 sekian kerajaan itu bisa tunduk karena timbulnya Republik Indonesia. Nah, fase-fase ini kita bisa membaca, kita bisa merasakan bahwa memang sebuah zaman ini pasti akan ada perubahan. Nah, saya akan melihat ya, dengan kasus nyatanya bahwa banjir di Bekasi, sebagiannya di Kerawang, dan lalu ada tsunami terjadi di daratan, artinya jebolnya tanggul di suatu tempat ini bisa laksana tsunami. Nah, itu ada, saya melihat di YouTube, cuma saya tidak terlalu menyimak bahwa ada tanggul jebol yang 600 rumah itu laksana kena tsunami. Nah, ini kan sudah menurut saya ini sudah kurang ngepasi dengan topik besarnya membuat tanggul, membuat bendungan untuk kesejahteraan, namun bendungan itu sudah jebol. Artinya kalau dalam ngesti saya pernah diajarkan bahwa kelak itu akan terjadi jeblak meledak bengkah bedah. Nah, ini tanggul-tanggul, bendungan-bendungan kan sudah banyak yang jeblak dan banyak yang bedah, sehingga menimbulkan yang semula tujuannya untuk mensejahterakan, untuk bisa menyamankan penduduk, ternyata sekarang sudah menjadi petaka lah, taruhlah kasarnya ngomong, atau menjadi musibah. Nah, saya akan menyampaikan bahwa jangkaning dewa, ramaling pandito kodrating jagat, yang telah menjadi sawat ombalambil
Sawah Tombal Ambil itu ya buah bibir lah. Sudah menjadi buah bibir dari zaman keluhuran kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, sampai dengan sekarang yang belum terwujud, namun saya menyatakan bahwa alam ini selalu mengerucut atau selalu menunjukkan bahwa akan ada sebuah perubahan zaman yang kemungkinan dari sistem demokrasi saat ini menuju ke arah monarki. Artinya Sawah Tombal Ambil yang saya maksud, Jangkaning Dewa, Ramaling Pandito, Kodrating Jagat itu adalah mijilnya tatanan zaman adil atau mijilnya Ratu Adil, atau yang mengerucut kepada tatanan dunia baru menurut Bung Karno, bahwa membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah, kelihatannya ini alam selalu menunjukkan yang ke arah situ. Lah, mungkinkah demokrasi akan secepat kilat berubah menjadi monarki? Lah, ini sebuah hal yang semestinya kita itu patut merenung bahwa pada saat ini memang dalam pengamatan saya sekarang untuk saat ini tidak ada, nyaris tidak ada. Kalau saya bilang tidak ada itu ya berlebihan, mungkin nanti ada sebuah ketersinggungan ya. Kelihatannya nyaris tidak ada pemimpin yang bisa nuhoni kepada kewahyuan. Sebab saya mengatakan di sini bahwasanya sifat kewahyuan itu adalah gaib. Artinya kewahyuan itu adalah gaib, adalah tidak kelihatan. Yang saya maksud, kepandian, ketampanan seseorang itu bisa dilihat secara fisik. Ya, kita bisa melihat umpamanya Pak Jokowi ini ya ganteng umpamanya, walaupun sebagainya ada yang mengatakan pelanga-pelongo ya. Pak Prabowo ini tegas, Pak Prabowo ini pandai berkata-kata, berbahasa Inggris. Nah, ini bisa dilihat. Namun kewahyuan itu adalah bersifat gaib sehingga tidak terlihat, tidak bisa terlihat secara kacamata lahir. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya kemungkinan itu adalah alam ini telah menyongsong atau selalu menunjukkan ke arah perubahan dari demokrasi ke monarki. Nah, sesuai dengan petunjuk yang saya terima bahwasanya perubahan dari zaman demokrasi ke monarki ini adalah sesapuan dan seampunan. Ya, sekali lagi saya mengatakan perubahan dari zaman demokrasi, ya, sistem pemerintahan atau sistem demokrasi ini dalam sebuah negara kan ada dua sistem yang saya tahu, sistem demokrasi dan sistem monarki. Perubahan dari sistem demokrasi menuju ke arah monarki ini adalah secepat kilat, yang disebutnya sesuai dengan petunjuk yang saya terima adalah sesapuan dan seampunan. Lah, kalau kita melihat kasunyatan bahwasanya Bekasi itu kota, ya, kota Bekasi lah taruhlah, sampai wali kota, kantor wali kota katanya itu saja tenggelam, dan saya melihat di YouTube memang demikian, yang katanya wali kota mengungsi ke hotel. Lalu ada lagi, mohon maaf, seorang gubernur Jawa Barat yang turun langsung ke sungai atau ke intinya tempat banjir dan lalu mengambil sampah-sampah. Lah, ini mana yang benar ya? Karena artinya saya mengatakan mana yang benar, bahwasanya sebagian leluhur kita ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya pejabat itu tidak boleh turun langsung kecuali dalam rangka penyamaran, ya. Ingin mengetahui situasi bawah ini dengan penyamaran. Lah, namun sekarang kasus nyatanya saking kurang tahunya Pakem atau bahkan tidak tahunya Pakem itu pejabat itu sampai mau mengais-ngais apa, ya. Artinya di sini kita timbul tanda tanya. Timbul tanda tanyanya itu adalah apakah itu setulus-tulusnya ataukah itu hanya sekedar pencitraan. Ini kan yang tahu hanya dirinya mereka yang melakoni dan yang Maha Suci atau Tuhan Yang Maha Esa. Lah, saya mengatakan di sini kita semestinya mempersiapkan diri pula manakala sewaktu-waktu, ya, alam demokrasi berubah menjadi zaman monarki. Karena menurut saya perubahan ini adalah
mungkin bisa jadi timbul secepat kilat, laksana itu kilat, ya. Dan lalu mohon maaf semaaf-maafnya kalau saya boleh ngomong, ini ada sebuah semacam keajaiban, sebuah keajaiban yang mengubah keadaan dari alam demokrasi ini menjadi alam monarki, yang dikarenakan nyaris sekarang tidak ada manusia yang bisa dipercaya oleh alam. Nah, saya akan mengatakan juga bahwasanya perubahan ini tentunya sangat terkait dengan wahyu akhir zaman, nitis dan lungguhnya wahyu akhir zaman kepada seseorang, ya, yang tentunya telah ditentukan oleh Tuhan, yang tentunya telah sesuai dengan laku lampahnya atau cara belinya, sebab belinya seperti itu kan melalui laku tapa brata. Dan saya menyampaikan pula bahwasanya laku tapa brata jangan dianggap tidak memakai sarana, tidak memakai peragat, hanya lapar saja. Contoh ibaratnya puasa yang namanya bulan Ramadan saja, persiapannya itu tentunya renik-renik, apalagi tapa brata yang sekian lama, dan lalu perjalanan yang terpilih itu mungkin sekian puluh tahun, tentunya memakan peragat gitulah. Dan ini saya yakin tidak mungkin akan bisa dilaksanakan oleh semua orang. Rata-rata manusia pada umumnya, saya nggak mengatakan orang awam, ya, manusia pada umumnya kan hitungan ya, perhitungan lah. Kalau nanti kalau saya berjalan seperti ini makanya dari mana dan sebagainya. Namun karena laku lajering sukma yang menuntun kepada seseorang atau beberapa orang yang laku lampah, niscaya ini akan bisa mewujudkan tumitis yang wahyu, di mana wahyu itu jelas bil goib, nggak bisa dilihat dengan kacamata mata wantah seperti ini, mata ini tapi memakai mata batin, ya, tidak bisa dilihat pakai mata lahir, namun hanya bisa dilihat dengan mata batin lah. Disitulah nanti setidaknya kita itu bisa memberikan wacana kepada diri kita, ya, menurut saya bahwasanya waspodo nanti dalam memilih atau dalam menentukan pemimpin, manakala sekarang saja kan banyak sekali yang mengaku Sahdro Piningit, Ratu Adil lah. Nanti manakala terjadi perubahan, tentunya kan banyak yang mengaku, ya, namun belum tentu diakui lah. Disitulah nanti kita untuk waspada siapa atau ciri-cirinya, yang jelas di situ nanti akan muncul pemimpin yang memiliki sabdo dadi, sabdo tuhu, sabdo utomo. Ya, ini sebagai pedoman. Sabdo dadi ya kun payakun tanpa asatu kodratulah, cara anunya sak ucap dadi. Sebab karena wahyu ini adalah bersifat gaib, ya, maka tentunya orang yang memiliki wikawiku sabdo pendito ratu. Wikawiku sabdo pendito ratu yang termaksud adalah orang yang tidak mancela-mencle, esuk dele, sore tempe. Intinya saya mengatakan di sini bahwasanya ada patutnya kita mempersiapkan, ya, pada diri kita sewaktu-waktu alam atau bentuk negara ini berubah dari demokrasi ke monarki, dan lalu kita bisa membaca nanti siapa yang akan menjadi pemimpin, ya, tentunya yang punya ciri sabdo dadi, sabdo tuhu, sabdo utomo, dan tentunya wikawiku sabdo pendito ratu, tidak esuk dele sore tempe. Saya rasa demikian. Terima kasih.